Luka yang sulit sembuh merupakan masalah umum yang dialami banyak pasien dengan diabetes mellitus. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada luka? Emangnya gulanya ngapain? Dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya? Merawatnya agar cepat sembuh. Saya akan coba jelaskan agar bisa diaplikasikan melalui video ini. So, saksikan videonya sampai akhir. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Bagaimana gula bisa menghambat penyembuhan luka? Pada pasien diabetes, kita semua tahu bahwa terjadi peningkatan gula darah, sehingga dalam darah kita yang mengalir ke seluruh tubuh itu mengandung kadar gula darah yang sangat tinggi. So, apa efeknya? Anggaplah darah adalah air yang mengalir pada pipa. Lalu kita punya dua pipa. Satu kita alirkan air biasa, yang satunya kita alirkan air gula dengan kadar gula yang sangat tinggi. Setelah beberapa saat, coba kita lihat pipa tersebut. Rasakan pada dindingnya. Pada pipa yang dialiri air saja, pasti tidak akan ada efek apa-apa. Tapi pada pipa yang kedua, coba kita raba dindingnya. Pasti akan terasa lengket gitu ya, kalau istilah orang Sundanya tuh cepel gitu ya. Atau kata orang Jawa tuh peliket gitu ya dindingnya. Nah, bayangkan itu juga terjadi di tubuh kita. Darah yang mengandung gula terlalu tinggi, maka akan merusak dinding dari pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang kecil. Karena aliran di sana memang lebih lambat. Apa hubungannya dengan luka? Hal ini sangat penting karena ketika kita mengalami luka, maka untuk menjalankan proses penyembuhan luka yang optimal, kulit yang mengalami kerusakan membutuhkan suplai darah yang baik, terutama ke daerah luka, untuk membentuk jaringan baru sehingga menutup luka. Namun karena pipa kecil yang mengarah ke luka tersebut dalam kondisi yang gak sehat karena gula, dia lebih kaku, dindingnya banyak kerusakan, jadinya bahan-bahan bangunan untuk renovasi luka menjadi terhambat dan luka menjadi sulit sembuh. Faktor yang kedua adalah infeksi. Bayangkan lagi, kalian punya dua gelas. Satu gelas berisi air putih, gelas kedua berisi air gula, lalu diamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, coba kalian minum. Mana yang rasanya berubah? Mana yang menjadi dalam tanda kutip basi? Jawabannya adalah gelas kedua. Kenapa? Karena air gula memicu pertumbuhan bakteri. Karena bagi bakteri tersebut, gula itu bisa menjadi makanan untuk bakteri tersebut berkembang dan menjadi banyak. Hal ini juga terjadi pada luka pada pasien diabetes, di mana pada pasien dengan kadar gula yang tinggi, infeksi juga akan dalam tanda kutip suka dengan kondisi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya yang paling penting adalah gimana solusinya? Apa ada obat khusus? Jawabannya adalah ada. Nah, jadi prinsip pertama, agar dinding pipa tidak lengket seperti pada contoh tadi dan tidak ada bakteri yang tumbuh di gelas tadi, adalah dengan mengubah airnya dari air gula yang manis menjadi air biasa yang gak manis. Maka agar luka cepat kering, pada penderita diabetes harus dipastikan kondisi gula darah sudah terkontrol dengan baik. Karena kondisi gula darah yang tinggi dalam tubuh akan membuat proses penyembuhan luka terganggu dan juga lebih mudah terkena infeksi. Maka obatnya adalah obat penurun gula darah. Pastikan jenis dan dosisnya tepat dan dievaluasi. Karena obat diabetes itu banyak banget jenisnya. Ketika sudah konsumsi obat diabetes dengan jenis dan dosis tertentu, dicek lagi apakah kadar gulanya bisa terkontrol dengan dosis segitu. Bila belum, apakah perlu dinaikkan dosisnya atau perlu 2 jenis obat sehingga bukan hanya obatnya yang penting, tapi evaluasinya itu nggak kalah penting. Apa yang terjadi kalau gula darah terkontrol? Anggaplah Anda melihat pipa 2 tadi yang dindingnya jadi lengket karena gula. Seketika dialirkan oleh air biasa yang tidak mengandung gula tinggi, maka lama-kelamaan kondisinya akan membaik, jadi nggak lengket lagi tuh dindingnya. Ketika aliran darah ke luka membaik, langkah berikutnya adalah jaga luka dari infeksi dengan membersihkannya secara teratur, serta jaga kondisi luka agar tidak terlalu lembab. Gimana caranya? Dengan cara ini. Secara rutin, lukanya itu dibersihkan dengan cairan steril. Biasanya menggunakan cairan infusan karena itu kan cairan steril. Nah, lalu menggunakan kasa steril, telah diberikan cairan steril juga diperas agar kasanya itu jadi lembab. Setelah dia lembab, maka itu digunakan untuk membersihkan ya dengan cara ditempelkan secara gentle ke bagian luka sehingga kuman atau kotoran yang ada di luka itu akan terangkat.
Kelembaban luka juga akan terjaga karena cairan yang membuat luka basah tadi menjadi terangkat juga, karena dengan membuat luka itu tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering, maka itu menjadi kondisi ideal untuk penyembuhan luka. Setelah itu, untuk mencegah kuman masuk, boleh ditambahkan antiseptik pada prosesnya seperti betadine atau chlorhexidine. Nah, itu dia prinsip-prinsip dari langkah-langkah yang harus dilakukan. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu dalam penyembuhan luka. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.